Kurniawan, NPM 28221003. Gelas ukur. Fungsi gelas ukur adalah sebagai alat untuk mengukur volume larutan mulai dari volume 10 ml hingga 2 liter. Desain berbentuk pipa dan umumnya terbuat dari bahan plastik atau polipropilen. Lalu ada tabung reaksi. Itu adalah peralatan gelas yang terbuat dari kaca atau plastik. Fungsi tabung reaksi adalah untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padat. Lalu ada labu ukur. Labu ukur volumetric flex atau labu takar adalah alat kimia yang digunakan untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Lalu ada labu Erlenmeyer, yaitu jenis labu laboratorium yang banyak digunakan. Alat berbentuk kerucut dengan leher silinder dan dasar datar. Ini diambil dari nama penemunya. Itu selanjutnya ada gelas beker atau gelas piala, yaitu adalah alat laboratorium yang berfungsi sebagai penampung, berbentuk silinder dengan alas datar. Selanjutnya ada pipet volume, biasanya untuk digunakan memindahkan volume cairan yang telah terukur. Alat ini terdiri dari beberapa jenis dengan bentuk, fungsi, dan tingkat ketelitian yang berbeda-beda. Itu ada pipet tetes, pipet ukur, dan pipet volume diantaranya. Lalu ada kaki tiga. Kaki tiga dalam alat laboratorium adalah besi yang mempunyai 3 kaki yang memiliki fungsi sebagai penyangga ring. Fungsi kaki tiga adalah sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. Lalu ada rak tabung reaksi. Adalah alat yang umumnya terbuat dari kayu. Ia mempunyai 12 lubang dengan 12 cekungan di bawahnya untuk menyimpan tabung reaksi. Biasanya ukurannya 20 x 10 cm. Lalu ada penjepit tabung reaksi. Terbuat dari kayu dan digunakan untuk menjepit tabung reaksi di saat proses pemanasan. Lalu ada plat tetes, yaitu fungsinya adalah sebagai penguji keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan. Lalu ada mortar dan alu atau pestle. Dalam bahasa Indonesia dinamai lesung dan alu. Fungsinya alat laboratorium ini adalah untuk menghancurkan atau menghaluskan suatu bahan atau zat yang bersifat padat dan kristal. Lalu ada kawat mikrom. Fungsinya adalah untuk mengidentifikasi zat dengan cara uji nyala. Lalu ada corong pisah, biasanya digunakan dalam proses ekstraksi cair, yaitu proses memisahkan komponen-komponen fase pelarut. Lalu ada batang pengaduk, digunakan untuk mencampur cairan dengan bahan kimia untuk keperluan praktek di laboratorium. Lalu selanjutnya ada gelas arloji, fungsinya penutup gelas kimia ketika tengah proses pemanasan sampel penguapan. Lalu ada labu destilisasi, fungsinya penyulingan dan memisahkan suatu larutan. Lalu ada kondensor yang memiliki fungsi untuk mendinginkan cairan panas dan mengembangkan uap. Lalu ada spatula plastik dan logam, digunakan untuk mengambil bahan kimia bentuk padatan atau kristal. Lalu ada buret, digunakan untuk titrasi dengan presisi tinggi atau juga mengukur volume suatu larutan. Lalu ada pembakar spiritus, yaitu memanasi larutan atau membakar zat proses percobaan kimia. Lalu ada termometer, mengukur suatu larutan atau ruang inkubator. Lalu ada filler, biasanya digunakan menyedot larutan yang biasanya dipasang pada pangkal pipet. Lalu ada bunsen, fungsinya pembakar adalah untuk pemanasan, pembakaran, dan sterilisasi jarum osi atau lainnya. Lalu ada desikator, yaitu alat kimia yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan sampel bebas air. Lalu ada alat destilasi atau penyulingan di laboratorium lengkap. Destilasi sendiri adalah proses pemisahan zat-zat berdasarkan perbedaan titik didihnya. Lalu ada inkubator, adalah alat untuk menginkubasi atau memeran mikroba pada suhu yang terkontrol. Lalu ada waterboard, penangas air atau waterboard berfungsi untuk